Halo teman-teman pejuang ASN, selamat datang di channel Pengajar Gen Z, tempat belajar yang serius tapi santai. Cocok buat kamu yang ingin lolos seleksi CPNS dengan gaya belajar anak zaman sekarang. Halo, selamat datang di channel Pengajar Gen Z. Video kali ini aku akan menginformasikan apa sih SKD CPNS itu. Nah, teman-teman, aku dapat informasi dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Jadi acuannya adalah tahun kemarin ya teman-teman. Nah, ini tuh sebagai acuan untuk tahun selanjutnya. Oke, untuk SKD ini atau seleksi kompetensi dasar, ada 3 nih teman-teman yang meliputi. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua, tes intelijensia umum atau TIU. Dan yang ketiga, ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, kita simak yuk teman-teman ketiga ini. Nah, TWK ini bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuannya nih teman-teman. Nah, implementasinya ada yang pertama, nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama, dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, ada integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan inkonsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, ada bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, ada pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, ada bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sanggup meneguhkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun TIU nih teman-teman dengan tujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teman-teman. Implementasikannya ada 3 nih teman-teman. Ada kemampuan verbal yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, ada silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, ada analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, ada pun kemampuan numerik yang meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana teman-teman. Yang kedua, ada deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga, ada perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang keempat, ada soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan nih teman-teman dari soal. Dan ada pun kemampuan figural yang meliputi yang pertama ada analogi nih teman-teman dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ada ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga, ada serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Dan ada pun TKP nih teman-teman. Tujuannya untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teman-teman di lapangan. Nah, implementasikannya ada yang pertama, pelayanan publik. Dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain atau masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, ada jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif.
Yang ketiga, ada sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, ada teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, ada profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang keenam, ada anti-radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, selanjutnya ada pun waktu dan jumlah soal pengajaran SKD. SKD dilaksanakan dalam durasi 100 menit ya teman-teman untuk umum dan untuk penyandang disabilitas dengan durasi 130 menit. Jumlah soal keseluruhan SKD ada 110 soal. Dengan rincian, yang pertama TWK terdiri dari 30 butir soal. Yang kedua ada TIU terdiri dari 35 butir soal. Dan yang ketiga ada TKP terdiri dari 45 butir soal. Nah, ada pun ambang batasnya nih teman-teman. Penetapan nilai ambang batas untuk umum yaitu 65 poin untuk TWK, 80 poin untuk TIU, dan 166 poin untuk TKP. Ini untuk umum ya teman-teman. Namun, ada pun penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 286 poin, dan untuk nilai TIU paling rendah adalah 60 poin. Nah, teman-teman, barangkali teman-teman ingin informasi yang lebih lanjut, di sini teman-teman bisa scan barcode-nya, dan jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe channel ini, karena nanti kedepannya pasti akan ada informasi-informasi menarik lagi. Dan itu dia informasi lengkap seputar SKD CPNS yang wajib banget teman-teman pahami sebelum terjun ke medan tempur sebenarnya. Ingat ya teman-teman, SKD bukan soal berapa pintar kamu, tapi seberapa siap kamu menghadapi pola soal, strategi waktu, dan manajemen fokus. Semua itu bisa teman-teman latih dan teman-teman bisa untuk menonton videonya di channel Pengajar Gen Z. Kita akan belajar bareng-bareng sampai teman-teman benar-benar siap ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe karena di video selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe soal TWK, TIU, dan TKP lengkap dengan trik cepatnya. Saya pengajar Gen Z pamit dulu, tetap semangat, tetap konsisten, dan ingat, jalan menuju ASN dimulai dari persiapan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.